tulis putra. Ya Allah. Jadi ini kitab mantek. Jadi kitab Sulam Munawwarah. Iya. Sulam Munawwarah. Ya. Manadoro. Basma saya. Karya Putra. Samsia. Oh ini Samsia. Kitab alat semua ini. Jadi urutan untuk mencapai ini ya lumayan sangat panjang waktunya. Berapa bulan itu? Jadi untuk sampai ke sini ini tahapannya apa jadinya? Untuk sampai ke sini ini mulai dari pertama dari amil kitab amil, habis kitab amil ke jurmiyah ke matambina, ke nahunya itu dari amil jurmiyah ke imriti ke nado maksud gitu, matambina nado maksud ke mulhatul i'rab, terus ke alfiyah, terus johar maknun isti'arah, baru mantek. Nah baru apa namanya samsiah. Jadi ini kitab alat buat dari ini yang sampai tinggi ya, dari sorok mulainya itu ya gitu. tebal-tebal banget ya. Ini karya dapat. Nah semuanya buat. Nah jadi surahan para guru gitu ditulis. Berarti udah kelar gitu ya? Alhamdulillah. Ini juga udah disebar, salah satunya kemarin juga Alhamdulillah Ustaz Nasihin juga beliau ngambil satu kitab. Ini ya mudah-mudahan jadi barokah buat namanya kitab Sulam Munawwarah karangan Syekh Al-Alamah Abdul Rahman bin Muhammad. Ya, Fatihah ini ya, supaya barokah manfaat ilmunya, supaya diberi kekuatan untuk mengamalkannya dengan penuh keikhlasannya. Jadi mudah-mudahan baik bermanfaat baik buat dirinya, baik buat keluarganya, khususnya juga buat anak pesantren dia Al-Hikmah, juga buat orang banyak, supaya bisa berkah dan bermanfaat, karena ilmu itu penting. Jadi baik kita untuk tentang keduniaan itu juga harus dilandasi dengan keilmuan. Nah kalau kita udah bisa dengan ini, kita bisa membongkar kitab-kitab yang lain-lain, termasuk kitab-kitab yang besar. Ya kan kitab itu semakin tinggi dia semakin besar, semakin kayak misal kitab Syarah Muhadzab itu ada berapa jilid gitu kan, kayak Tarikh Islam kayak yang lainnya kan itu ada berjilid-jilid. Nah salah satunya alat untuk membongkar itu ini. Jadi wanahu abu ulum wana imhat tasarrufat. Nah kalau ini yang disebut nahu adalah bapaknya ilmu dan sorok itu ibunya ilmu. Dengan sebab dia adanya bapak dan ibu maka terlahirlah suatu keturunan. Apa itu? Ya bisa kita memahami secara fikih, bisa memahami secara tauhid, bisa memahami Quran gitu. Karena Quran itu juga ada yang Quran itu ada yang dimaksud oleh al-hadis, ada Quran yang dimaksud oleh al-hadis, ada hadis yang dimaksud oleh Al-Quran, ada Al-Quran yang dimaksud oleh Al-Quran, dan ada hadis yang dimaksud oleh al-hadis. Nah untuk membedakannya itu harus melalui tatanan keilmuan. Jadi yang namanya sorok ya, dari 36 bab itu 35 bab terus sampai nado maksudnya, dan kitabnya banyak ya, dari kayak jurnya ini ada Syarah Mukhtasar Jidannya, ada Radman Mutamimahnya gitu. Nah salah satunya kitab ini yaitu kitab mantek gitu. Maka mudah-mudahan Allah berikan petunjuk khususnya bagi putranya itu bagus dia Al Arif bilang, mudah-mudahan dia juga berikan
Jika kita pengen hidup subur makmur, berkah selama, dilancarkan usahanya, diberkahi dalam kehidupannya, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa bersedekah, gitu, bisa berkarya, tentu dengan suatu ilmunya. Begitu pula kita untuk menuju akhirat, alam keabadian. Nah, dimulai dari sekarang, karena selamat dan tidaknya nanti di alam akhirat, di alam keabadian, yang tentunya semuanya bakal ngalamin ke sana, itu juga ditentukan oleh tanaman sekarang, gitu, dan bisa terlihat dari sekarang, gitu. Kenapa? Baik dan buruknya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti juga kita akan diberi kebaikan. Bukan nanti dari sekarang sampai menuju nanti akhirat. Karena kalau sekarang kan akhirat baru kelas cerita. Karena kita baru ada dunia. Tapi kelak dunia hanya tinggal kenangan. Tapi akhirat menjadi suatu kenyataan. Gitu. Nah, untuk daripada itu kita kaji tentang ilmu agamanya, yaitu ilmu akhirat. Jadi siapa pengen akhirat, katakan yang waman aradal akhirah fa'ala bil ilmi, siapa orang yang menginginkan akhirat itu pun harus dengan ilmu. Tanpa ilmunya ya madudatun la tuqbalu nafan mansura, gitu kan. Nah, karena dua-duanya harus dilandasi dengan ilmu, baik pengen dunia baik pengen akhirat, maka bersyukurlah. Tapi kalau hanya sebatas kekayaan, ya tanpa belajar juga banyak orang yang lulusan SD sukses. Banyak yang tidak bekerja juga kaya raya. Banyak juga orang masalah istilahnya mohon maaf gitu ya, atau non Islam juga banyak yang kaya, ya kan? Tapi tentang ilmu, tidak semua Allah berikan ilmu itu selain kepada yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah kita sering belajar ilmu, baik kita ilmu dunia maupun ilmu akhirat, maupun istilahnya kita yang dalam seminggu sekali atau sebulan sekali atau yang minimal setahun sekali, ya insya Allah gitulah. Kenapa? Karena untuk melaksanakan kewajiban kita, karena kita diwajibkan untuk belajar. Belajar ini pahalanya luar biasa. Nah, jangankan kita berikan kepahaman, baru kita belajar saja, duduk saja kayak gini. Nah, ini alhamdulillah Al-Mukarram dari Bekasi, sama ibu dari Bekasi, juga alhamdulillah kemarin Al-Mukarram Ustadz Nasir dari Lampung, juga saat silaturahim sini. Ya dari silaturahim itu juga sama kita ngaji bertafakur gitu, sehingga Allah berikan kepahaman baik secara untuk ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Nah disitulah akan tumbuh suatu keberkahan. Insyaallah tidak akan bohong. Itu omongan kanjeng Nabi. Gitu. Yang penting kita jalani dengan ikhlas, syukur, barokah dengan indah itu, insyaallah Allah cukupkan. Maka mudah-mudahan ini berfadilah khususnya bagi yang nyatatnya, juga kedua orang tuanya, juga sanak-sanak saudaranya, juga nanti ke depan buat syiar agama Islam. Mudah-mudahan Allah meridhoni, Allah memberkahi kalawan barokahnya semua para guru, ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihatin dari Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil karamatil sultani awliya wa jalla muhyiddin Abdul Qadir. Wa ila wa khususan Syekh Al-Alim Al-Alama Syekh Abdul Rahman. Samsiah ini. Yang mulai dia Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini diterima sama Abah. Nah, karyanya mudah-mudahan ini apa? Pukul di Jumat. Nah, di dalam Jumat ini disebutkan nih. Kata di dalam Jumat ini
kata Syekh Nawawi berbicara begini, al ilmu nurul muktabas, ayat sahibul mukarram ayat jalas. Yang namanya ilmu itu, kalau orang diberikan ilmu dengan izin Allah, tidak perlu ragu, tidak perlu was-was, tidak perlu juga gentar. Apapun profesinya, dimanapun beradanya, yang penting dia meyakini, mengikhlasi, menjalani sesuai prosedur. Karena yang namanya ilmu, dimanapun dia berada, sekalipun jalankan di tengah kota, sekalipun di pucuk gunung karang, al-ilmu nurun muktabas. Ayat saya bukan ayat jalan. Dimanapun dia duduknya, niscaya dengan keberkahan ilmu itu dia akan dimuliakan. Dia akan tercukupi dari segala hal, baik itu hal tentang dunia maupun hal tentang agama, khususnya apalagi untuk akhirat. Insya Allah Allah yang akan cukup. Gitu. Al-ilmu nurun muktabas, ayat saya bukan ayat jelas. Sehingga dimanapun duduknya, yakin, maka jangan takut, jangan artinya pesimis, maka teruslah belajar tentang ilmu, terutama ilmu agama, ilmu semuanya penting, gitu, baik ilmu agama, baik ilmu dunia, apalagi yang tentang dipardukan gitu. Nah, penting silaturahim ini insya Allah menjadi berkah. Ya, amin. Kita terima nih sama berkah semuanya. Alhamdulillah, insya Allah semua karyanya mudah-mudahan Allah berikan rahmat, Allah berikan ridho, dan Kiai Musonif meridhoi, dan para guru meridhoi, dan insya Allah Abah sebagai orang tua dan Mama juga insya Allah meridhoi. Mengikhlaskan semoga dan adik-adik semua juga pondok pesantren Nirima Allah meninggikan derajatnya, semoga berkah selamat, bermanfaat ilmunya dunia maupun akhirat. Dan untuk order diri pribadi, saudara keluarga, dan untuk umat muslimin muslimat dimanapun berada. Allahumma amin amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil alamin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sahabat rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina tunajina biha min jami'il khairat wa tadbirana biha jami'al hajat wa tutarbiya min jami'i syaitan wa tarqana biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsawiyat min jami'il khairat wa ma'antal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anjil sabah hadiatan wa sallimka hadat Nabi Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyati wa ahli baitillah fadhil ta'ala sultani awliya wa nasyab sayyidina Abdul Qadir ya Allah wa ya abi qasim bin Junadi al-Baghdadi wa sawali abu ana sana saya Muhammad bin ala nasyab wa khususnya al-syekh ya mu'alif hadal kitab sudah munarok Syekh al-Alim al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad. Terus ini gimana? Saya? Menjalani Syuuti, meluruskan kemarin pada kita kalau dia. Saya? Terus ini meluruskan kemarin. Dan itu kita apa sanksian? Wa berihim. Allah menghasil maqasidan wal muradatan bil khair. Allah menghasil maqasidan wal muradatan bil khair. Allah menghasil maqasidan wal muradatan bil khair. Allah maqahamnaha Sulaiman wa Quran atana wa hukman wa iman wa syahana ma'adu dan jibal sadina tadi musuh matal wa kullu fa'in wa alamna wa sanata la busilakum litusinakum ba'syum fa'antum syakirun ya hayya kamirabu Musa wa Harun wa Nuhin ya Rabba Ibrahim ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimni aulad itu bagus Muhammad ya al-arif bila dan sekarang jadi ini bagus Muhammad Allah masyaallah. Akrim nabi jadal maswatu famun warzuqna ilmu hikmah wa ma'rifatan dan ma'rifatan ilmu sabata din wa ilmu juga sana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahamna Sulaiman wa qulana hukma wa ilmu wa syahna wa ada di balik sabina wa tadawna fa'id wa lam nasana talabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu syakirun ya kamera wa Musa wa Harun wa Nuhin ya Rabbi Ibrahim ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrim ni jami auladi jadal maswatu famun warzuqna ilmu hikmah wa ma'rifatan ilmi wa sabata din wa aqwahni bi sana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menawar qalbi bi nuri hidayati kama nawar qalbi bi nuri syamsika abadan abadan. Rahmati Allah menawar qalbi bi nuri hidayati kama nawar qalbi bi nuri syamsika abadan abadan. Rahmati Allah menawar qalbi bi nuri hidayati kama nawar qalbi bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka bi kamu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Ala dama fil min al-salatu taj'aluna fiha min imami alikal arifin wa tuqimuna bi karamatan bahiratan hatta qadana bi
wa tasaddaqna wa tarzuquna bi kasratil adyafina wa talabidina wal amwalina wal ashabina wal atba'ina wal aqwanina wa ayyabir wal ayyabir fi kulli yawmin wa ladhi wa sadana jal afaqi min yawmin hada ila yaumiddin wa tuhibuna bi ulama laduniyatan bil fahmi malaikatin muqarrabin wa tujibu bi da'watana bi syarati wa karamatin fid darin minal aminin wa na'udzu barakatuh alaina wa auladina wa jami' auladina wa dzurriyyatina wa hadibatina wa jami'il muslimin wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi al-mahad majlis di khusus selir barakatuh dia al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa sihhatan fil badana wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taqabbal qabla ma rahmatan inda wa maghfiratan ba'da ma Allahumma hawin alina bis syakar fil maut wa najatan wa fa'inna hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adiknya pemberinya insyaallah sahabat pemirsa jamaah dimanapun antum berada, baik para santri, baik para alumni, para pesantren Al-Hikmah dimanapun antum berada, juga para sahabat, para subscriber, para youtuber dimanapun antum berada, insyaallah kitab ini dilaunching di Pondok Pesantren Al-Hikmah bagi masyarakat yang membutuhkan, untuk membantu, untuk mempercepat, memberikan suatu kepemahaman, baik surahan-surahan para guru bisa bagi yang membutuhkan silakan hubungi di nomor 087710777523 yaitu di Pondok Pesantren Al-Hikmah, ataupun silahkan datang langsung ke Pondok Pesantren Al-Hikmah bagi yang berkenan, bagi yang membutuhkan, baik yaitu secara tukiran Sulamun Munawwarah yaitu kitab mantek ataupun kitab Waladiyah atau kitab Samsiah. Ini kita Waladiyah tukilannya, baik ini Samsiah surahan tukilan ataupun ini buku Juman, atau di kitab Dikrusi Rusolihin Pondok Pesantren Al-Hikmah. Baik sahabat, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat ini untuk jajan awet selamat dunia dan akhirat. Insyaallah tidak akan lekang, tidak akan luntur dimakan waktu. Gitu, memberikan satu huruf kepahaman, insyaallah Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi bagi sahabat, para alumni, baik para santri gitu, yang berkenan, yang membutuhkan, silakan hubungi di nomor adminnya yaitu di 0877107753. Adapun harga udah tertera nanti ada di sininya ya, insyaallah kita disiapkan. Dan juga sekaligus untuk ataupun di sini ada nomor, yaitu ini karya daripada atau bisa langsung ke hubungi ke nomor ini 083 81 89 88 199. Insyaallah bisa dihubungi di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat. Insyaallah lagi kita beli mobil siap, beli anu siap, tapi insyaallah ini harus lebih siap gitu ya. Insyaallah tidak akan habis bangsa 10 tahun lah. Mudah-mudahan untuk diturunkan ke anak cucu kita ya. Ya begitu Bapak ya, mudah-mudahan berkah. Ini buat ngalap berkah. Gitu dari Pondok Pesantren Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah merahmati baik bagi yang menukilnya atau para guru yang telah mengajarkannya atau keluarga atau kita muslimat masyarakat, mudah-mudahan menjadi tambahan kami. Ya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini buat adik-adiknya, mana buat apa ini? Ada, karena ya, insyaallah kan adik-adiknya mana? Panggil adik panang mas ya. Nah itu pada ini. Nah boleh. Nah panang mas ya. Guru kono aslu kan kamu kita pegang haji kan berarti ketemu tentang atau mautub sifat mausuf badal mubdal. Jadi aslun qawi berarti asalnya.
Nah, lamun pengen insya Allah kita miskinan nanti. Pak Allah meridhoi. Insya Allah bisa ratusan ini ya akan terjual. Gitu, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, para santri, para alumni. Nah, itu arahnya bahasa Sundanya ini mikir amit nalamenta. Jadi orang selonong boy. Jadi orang gumedea. Jadi orang begitu juga dalam ilmu dunia. Jika kita punya penghasilan dari sebuah karya kita, sebelum yang lain mencicipinya itu, maka terlebih dulu itu adalah kedua orang tua. Karena kata bahasa Sundanya begini, bibit amit ngalamenta. Dan orang tua itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Gitu. Nah, sedangkan sejarah aja mencatat Uwais Al-Qarni yang hidup di zaman Kanjeng Nabi. Semua orang siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Siapa yang tidak ingin langsung berguru kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Siapa yang tidak ingin soal silaturahim kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Begitu pula dengan Uwais Al-Qarni. Tapi karena beliau sesuatu hal dengan kehendak Allah, beliau belum ditakdirkan pada kala itu berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, tapi beliau ditakdirkan mahabbah kepada orang tuanya yang sedang dengan keadaan dengan takdir Allah, sehingga beliau habiskan waktunya siang dan malam segala ini dan itunya untuk orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi Allah yang berkehendak. Giliran ada rombongan kabilah-kabilah setiap datang ke sana ditanya itu sampai Kanjeng Rasul, sampai baginda Rasul berpesan kepada sahabat-sahabat, nanti jikalau kalian bertemu dengan seseorang yang mana orang itu tenar di langit, tapi orang tiada tahu tentang itu. Jika kalian bertemu maka bersungkemlah kepada beliau dan mohon didoakan. Minta suruh min. Ini sahabat-sahabat ini langsung digembleng oleh baginda Rasul. Tapi apa pesan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Jika kalian berjumpa dengan ini makhluk dengan ini manusia yang enak di langit, bayangin di Baitul Ma'mur. Masya Allah, ya kan? Jalan ya. Sampai mohonlah minta doa ke sana. Salam dari baginda. Siapa ya Rasul? Nanti kamu akan jumpa. Namanya ini. Tapi sekian asal sahabat datang itu asal ada kabilah dari Yaman, dari Sayyidina Umar yang selalu menghadang mana ini. Tidak ada. Rombongan ini tidak ada. Suatu ketika beliau ikut bersama kabilah berangkat ke sana, dikala baginda Rasul sudah tidak ada. Itu pun beliau setelah orang tuanya yang beliau bina wafat. Beliau naik gunung, turun gunung, terus menggendong sampai pundaknya ini, sampai punggungnya melecet, menggendong orang tuanya. Maka ada peribahasa di dalam Sunda itu, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Sebab indung nu ngakandung, bapa anu ngayuga. Indung tungkur hayu, kalau pengen kaya raya, muliakan ke ibumu. Jangan pernah kau budakkan ibumu, jangan pernah kau sakiti ibumu, jangan kau iris hatinya. Gitu. Karena sakitnya melahirkan itu teramat luar biasa. Dia terputus sekian ribu urat yang terputus dengan sebab yang melahirkan. Tapi sesakit-sakitnya itu melahirkan, tidaklah lebih sakit daripada dibentak oleh seorang anak. Masya Allah. Ya kan? Kalau kita ngomong keras terhadap ibu kita, Masya Allah, ya kan? Itu lebih sakit daripada sebuah melahirkan. Begitu pula kalau kita pengen luhur derajatnya, martabatnya, gitu kan? Baik yaitu sampai martabatul auliaul arifin, gitu kan?
sampai dunia takluk, ilmu takluk. Dengan apa? Muliakanlah bapakmu. Benar bapakmu, abahmu, ataupun ayahmu tidak melahirkanmu, tapi yang menjadi sumsum, balung, tulang, lemak, getih, urat, daki, bulu itu adalah keringat bapakmu. Walaupun bapakmu tidak melahirkan. Makanya indung tungku rahayu bapak tangkal kerajaan. Indung nuakanu bapak anu ngayuga. Jika kau pengen segala-galanya, maka disitulah ada hadis peribahasa al jannatu tahta aqdamil ummahat. Bukan artinya di telapak ini, tidak pada keriduan. Maka carilah keriduan ibumu, carilah keriduan bapakmu, maka di situ akan datang keriduan gurumu, maka di situ akan datang keriduan para wali-wali Allah. Termasuk Kiai Muslim, maka di situ akan datang ridhonya Rasulullah, maka di situ datanglah ridhonya Allah. Kalau Allah yang sudah ridho, apa yang mau kita kendaki di dunia ini ataupun di akhirat? Karena semuanya adalah punya Allah. Itu. Maka janganlah kita menyepelekan orang tua baik kita yang masih hadir, orang tua kita di alam dunia ini, ataupun yang telah tiada. Maka teruslah habis sholat itu amalkan ini amalan, bisa menimbulkan suatu kekayaan ini amalan. Kalau pikiran kita lagi rupok, rezeki kita lagi rupok, maisha lagi rupok, atau duitnya lagi sempit, udah amalkan nih doa. Ajib Quran berbicara. Rasul berkata, para alim ulama mencatat dan mengamalkan. Apa doanya? Pengen tahu? Mau ngamalin? Nih doa supaya cepat duit banyak. Bisa jadi miliaran, bisa jadi kaya, bisa apapun yang kita inginkan akan Allah berikan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti apa nih? Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Sekali lagi, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Maka amalkanlah itu selepas sholat minimal 3 kali atau 7 kali, apalagi sampai 100 kali. Karena membaca Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sogiro, baru dengan kalimat 3 kali aja Allah akan jamin. Nggak usah nyari pemujaan ini dan itu. Jika pengen sugih itu, apalagi sebelum kita baca itu, kita hadaratin orang tua kita baik yang masih hadir di alam dunia ataupun yang tertiada. Wa ila hadrati abi wa ila hadrati wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira husan abi. Sebut tuh namanya. Wa ila hadrati wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira husan umi. Sebut penuh dengan rasa takdim. Apalagi matanya sambil dimeremin, gitu. Apalagi bibirnya sambil dimeremin, apalagi giginya sambil dirapetin, apalagi lidahnya sambil dinaikkan ke langitan begini. Jadi yang baca, yang bicara itu hati. Maka ujungilah kalau minta apa di situ. Mau minta dunia, mau minta rezeki yang gede, yang halal, yang barokah, duit yang banyak dari barat, timur, selatan, utara, masjid, maghrib, Allah akan datangkan. Itu adalah sebuah rahasia. Sekarang kita coba, kalau kita kerja dari jam 8 sampai jam 4, berapa jam? 8 jam. Hari demi hari, usaha 24 jam akan terasa pulang. Coba itu baca itu, kadang-kadang minta 34 jam sehari. Iya kan? Baca itu 100 gak nyampe 1 jam. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena Buya sering melaksanakan ini nih. Dikala Buya kurang wirid itu, terasa yang lain. Kok mau sampai atako kubro, atako sugro, atako kubro, atako. Ini saja Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan itu bisa diatraksikan.
Bahkan sebuah senjata tajam pun itu akan setajam apapun dia akan tumpul kalau udah kita bacakan itu. Rabbik firli wali walidaya cuman diganti. Ataupun wali jami'il muslimin muslimat itu kita tahu. Itu tidak berguna. Makanya sebagai santri, sebagai putra, coba itu saja udah wirid dan bukan artinya banyak-banyak muka. Baca itu percaya tes seminggu aja dulu, kami 10 kali terus gitu aja 100 udah itu aja. Ujungnya dengan salawat sallallahu ala Muhammad. Tapi habis sholat itu jangan berubah kakinya. Kalau habis dari sholat tuh begini Bapak RT, Bapak siapa lupa Bapak Madun, Masya Allah dari Bekasi. Jadi posisinya begini Pak, Bapak Madun, sholat nih, habis sholat nih. Ini harus pengen kaya raya, cepet kaya, usahanya maju, utang cepet lunas. Gimana nggak cepet lunas? Oh banyak duit. Gimana nggak terlaksana segala sesuatu banyak duit? Nih ilmu banyak duit nih nggak usah ganti-ganti. Pok maca wakian kepanjangan. Habis sholat tabu dengan takbir, kan kakinya masih begini kan? Iya. Ya kan? Ya kan? Habis astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami masyuwatun. Ini penting doa itu. Karena banyak orang sholat tidak sah, banyak orang sholat tidak sesuai syarat masrurnya, banyak orang yang sholat ditolak. Tapi dengan wasilah dia baca istighfar 3 kali, yang tadinya tidak sah sholatnya jadi sah. Yang tadinya sholatnya tidak diterima, akhirnya diterima dengan baca istighfar tadi 3 kali. Iya kan? Luar biasa nggak? Luar biasa dari istighfar. Dengan banyaknya begitu dosa, dengan istighfar itu semua jadi kepemurnian. Maka setelah baca itu, karena dosa-dosanya sudah diampunkan, sholatnya sudah diterima, sesuai hukum syarat masrurnya, maka bacalah permintaan yang pertama kepada Allah. Ya kan? Setelah tadi itu, ya kan? Maka bacalah setelah itu, baru kita Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa, misal 3 kali atau 7 kali tahan napas, nggak apa-apa. Apalagi semampunya kita baca 100 kali. Nggak bakal jual sawah baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu. Bahkan kebeli sawah puluhan hektar. Nggak bakal jual toko, bahkan kebeli toko baca itu insyaallah. Ya, asal diimani, diyakini. Nah, setelah Rabbik firli wali walidayya dengan posisi ini jangan berubah, ya, baru bacalah sallallahu ala Muhammad 100 kali aja atau 113 kali. Sudah itu aja. Ya Allah, saya minta berkahnya kedua ibu bapak saya. Gitu. Jangan kalau istilahnya supaya bawa martabat. Kita ini sebagai anak harus bisa ngangkat harkat, derajat, martabat orang tua. Karena kalaupun andai pun kita dikasih kekayaan, emas segede gunung Uhud untuk membalas jasanya orang tua, sungguh ila yaumil qiyamah tidak akan pernah terbalas. Sekalipun jadi orang kaya raya, sudah bukan tokoan lagi itu, emas segede gunung Uhud nggak akan terbalaskan itu jasa orang tua. Betul? Betul. Nah itu maka ini gini posisinya 100 salawat 113 sallallahu ala Muhammad 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 113. Tapi itu istighfar tantu Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali atau 7 kali kau mau 100 kali. Setiap habis sholat fardu. Itu aja. Oh, dijahit-jahit nama Bu Yati ya. Pakai. Mana ibu na? Amal tuh. Ini. Utang mau segede apapun Allah akan lunaskan. Nah, kantong sesempit apapun, pikiran sesempit apapun Allah akan bereskan itu semua. Kenapa orang jadi susah? Karena dia lupa kepada ibu dan bapaknya. Benar-benar Allah mengingatkannya karena dia terlahir ke dunia dengan sebab ada ibu bapak walaupun dengan ada takdir tadi. Maka aslun kawiyun uti asal itu kuat. Kakinya harus
posisi habis sholat. Ya harus begini guru ya. Ya, posisi. Nggak boleh begini guru ya. Ya, kalau begini kan itu kalau dipikir kan kalau zaman Buya dulu belajar kepada guru Buya, kalau melihat kayak begini ini disepak sama guru, dijepret aja. Apa bahasa Indonesia disepak ya? Benar. Ditendang. Iya, kalau ngeliat teman ini sahabat. Nah, kalau zaman Buya dulu belajar kalau sholatnya begini, ininya ditendang sama guru, jepret aja. Jadi harus bertekuk. Harus bertekuk ini. Kalau tidak ada elak, maksudnya tidak ada unsur midorot. Kan ada yang gak kuat ini ya kan. Iya. Nah itu mah lain lagi ceritanya. Allah Maha Pengampun. Gitu. Cuman orang mampu begini tapi nggak mau begini atau ketidaktahuannya. Iya. Karena tidak mau ngaji atau tidak mau belajar. Nah makanya dari sholat itu penting kita pelajari. Karena sehabis sholat itu mustajab. Jadi harus begini. Jadi setelah habis sholat fardu posisinya masih begini, jangan berubah. Iya jangan berubah. Udah itu aja. Habis salam itu guru Ya, ya. habis waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu bacalah itu. Insya Allah kalau continue masa 7 hari itu cuma 7. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa udah rebo lagi. Apalagi dibarengi dengan berjamaah, baik dengan anak atau istri, berjamaah yang baik dengan masyarakat ataupun dengan para santri. Lagi sendiri aja insya Allah pengen apa ucapin di situ. Wis terang-terangan kalau minta duit tunjuk, minta duit ya minta duit. Bacanya Robi Firly-nya nih. Kalau misal Bapak Madun saya minta mobil, udah terang-terangan aja. Ya walaupun gak diterangin Allah mah Maha tahu yang kertasnya. Gitu. Cuman kalau direlafankan itu lebih spesifik. Ya, Ibu. Jadi apapun permasalahan dalam kehidupan, kenapa dia diberikan susah? Karena kita banyak dosa kepada kedua orang tua kita. Itu saja. Dulu matun petang. Jadi terinjak. Makanya biasa sungkem ke orang tua itu jangan sungkemnya doang, tapi diaplikasikan kepada kehidupan. Makanya guys, ya apa saya ngaturakan tobat pangampura. Tilu saujung rambut dihadap sausap tangga dapat tigir sadu pangidan. Kasalahan pula nulutik nukuden nu disengaja nu disengaja, pula minta dihampura. Jeung minta didoakan. Iya. Iya. Jadi isi minta hampura, ada dihampura ulah tobat ulah coba sambal. Is minta hampura gohok kan. Nah salah satunya setiap sholat baik yang masih ada atau yang tidak kita kirim itu Allah. Itu aja sudah. Sok uji laksanakan itu. Sebesar apapun itu utang. Karena kalau utang, kalau punya duit doang belum tentu terbayar. Belum punya harta doang belum tentu terbayar. Tapi kalau sudah punya Allah, kalau Allah udah ridho, sekalipun nggak pegang duit, Allah bayarkan. Entah duit itu datangnya dari mana, entah dari yang jelas bukan dari curang nih, ya kan? Nah rezeki, luang, ilmu, pengalaman bukan tubuh tina curang, tapi tina kepada orang. Gitu. Iya kan? Iya. Ngerti bahasa Sunda ya? Dikit. Bapak madun ya? Iya gitu. Ibu ya. Maka udah gitu. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghir. Kecilnya 3 kali atau 7 kali, pengen mantapnya ya 113 kali. Wis pol jos. Pokoknya wis pusat langsung dukungannya. Pusat. Iya pusat langsung. Hah? Pusat. Ar-ridho sayyidul ahkam atau ridho itu gustinya hukum. Kalau Allah udah ridho, ya gimana Allah mau ridho ke kita? Tuhan yang mewakili di muka bumi, iya kan? Bisa pakai baju dari siapa dulu? Apa dari jenderal? Nah, sebelum kenal jenderal kamu kenal orang tuamu dulu. Nah, iya kan? Iya. Sebelum kamu kenal para Masaid. Nah, jadi ada bapak ruh, ada bapak jasad, ada ibu ruh, ada ibu jasad. Ai orang tua mah ya bapak ruh, ya bapak jasad. Ibu kamu mah ya ibu ruh, ya ibu jasad. Ai sebatas guru, ai guru mah hanya bapak ruh doang. Betul kan? Iya kan? Iya. Tuh, ruh kalau nggak ada jasadnya apa?
Pocong. Iya. Yang gentayangan itu, ya kan? Iya ada roh, nggak ada jasadnya, ya kan? Iya, iya. Iya kan? Anaknya bobong, bobongkong. Oh, nampak? Maka insya Allah mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Penting amalin itu. Seminggu aja tes. Niatkan. Omong kasarnya saya banyak anu gitu. Tapi tolong kirimin Fatihahnya orang tua. Dalam hati baca istighfar itu supaya berisi. Minta berisinya ini kopi nih. Tuh. Ini saya hadiahkan ini untuk ibu saya. Hadiahkan untuk bapak saya. Toh Anda nggak hadiahkan, nggak dihadiahkan juga tetap Anda kasihkan. Benar. Silakan mau dimakan sama Anda atau sama orang lain. Tapi hadiahkan untuk orang tua. Saya ngaji, saya hadiahkan untuk orang tua. Saya bekerja, cari nafkah, saya untuk membahagiakan orang tua. Itu. Mau dimakan siapa? Mau dimakan siapa? Jangan baru dimakan manusia, dikasih semut. Salah satunya ilmu kekayaan. Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Tentunya dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Bapak tes, kasih gula kudak. Bapak setorin tuh, saya kasih ke semut, sedekah saya ke semut. Saking lagi awamnya, misalnya lagi nggak punya duit, ada gula sesendok, kudak aja sama bapak, atau malas kudak bapak sendokin aja tuh semut. Ke semut. Diniatkan sedekah untuk membuka pintu rezeki. Kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkanlah tawasalnya hadiah buat orang tua saya. Hah? Jangan wasilah ke markawah. Suki seminggu jajan. Ini bisa diaksenkan, bisa diatraksikan. Kenapa orang berada ke barat, timur, selatan, utara, masjid dan maghrib? Karena punya kepentingan. Nah, akhirnya yang membukakan ini juga ada seperti halnya tadi, kepentingan, maka diperlambat. Kalau Buya tidak ada kepentingan di sana, kepentingannya untuk mengamalkan ilmu, memberikan ke anak, ke istri, ke suami, ke keluarga, masyarakat orang banyak bagi yang membutuhkan. Ya silahkan, supaya terbebas dari penjajahan finansial, supaya kantongnya itu penuh. Kalau kantongnya penuh, mau apa juga bisa ibu. Mau zakat, mau sedekah, mau infak, mau berangkat haji. Ya, udah itu aja dari Abah. Abah ijazahkan untuk anak dan istri dan semuanya ini. Ajat tuh, jawab kobil tuh. Kopi itu. Nah, insya Allah mulai besok amalkan tuh atau Robbi firli wali warhamhuma kama robayani sokiro. Minimal telat-telatnya kalau 113 kepanjangan, kalau 3 biji kan kepalitan lebih. Ada orang tua dan nyewokin sampai ini dan itu, baca Robbi firli 3 kali aja medit, ya kan. Bahlul, tahu bahlul? Medit itu pelit. Apa bahasa Indonesianya pelit itu? Pelit, iya. Sedangkan bahlul itu ya bahlul. Oh, nah. Iya. Al-bakhil maidatan. Apa itu? Bahlul apa pelit bahasa Indonesianya? Pelit. Kikir. Iya gitu. Masa sih baca 3 aja? Ya kalau minimal kalau kita nggak kuat ya 113 9 kali. Wakilkan, niatkan untuk lubang hidung 1, untuk lubang hidung nih 2, buat mulut 1, buat mata 1, buat mata 2 nih, kuping 2 nih. Berarti berapa? Udah 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih buat kubul dan dubur 8, 9, 10, minimal 10 kali lah. 9 kali 10 kali maksimum, bukan 113. Niatin tuh. Pasti ketemu itu. Pasti ketemu itu. Makanya terkenal di kita itu Wali Songo. Sehingga dijarahin ke sana kemarian, ya. Ya ini yang mewakili 9 itu Siloka namanya. Walinya mau banyak, ribuan di Indonesia ini aja. Yang termasuk pada itu adalah Wali Songo. Artinya itu sebuah syiar dakwah.
supaya dipesek, yaitu yang mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke-10 saya Siti Jenar, gitu kan? Yang dikisahkan demikian. Mana nih suatu rahasia? Apa sodakoh terhadap orang tertentu? Apa jangkar? Apa mahar yang dirahasiakan? Kenapa dirahasiakan? Tergantung masing-masing kemampuan. Ada yang 1.000 rupiah mampunya, ada yang 100.000, ada yang segram, ada yang 10 gram, ada yang 100 gram, ada yang sepetak sawah, ada yang 100 hektar sawah. Iya kan? Makanya rahasia. Iya kan? Orang yang melakukan dengan yang tidak melakukan tidak akan pernah sama. Apapun ilmunya, kalau udah semuanya itu alif satu, akan sumarambah, akan menggentarkan dunia. Bahkan bukan baru dunia nyata, bahkan bukan sedunia, tapi ini mah alam dunia kedua. Ya kan? Sedunia itu 5 benua. Ini mah sampai beda alam, menggentarkan sampai langit. Iya kan? Iya kan? Udah bismillah itu. Oh, pikir ini dengan berkah malam Jumat Kliwon, ya kan? Nanti malamnya kalau ngaji jam 12 kan ngantuk. Iya kan? Sudah aras-arasan, badan lelah, habis jarak jauh dari Bekasi ke sini, ya kan? Kita juga udah lelah, dan tinggal nanti malamnya tinggal tawasul. Jadi enaknya tadi juga harus pakai ngaji sudah, tawasul sudah, kan tinggal ngobrol nih. Nah selesai ini kita makan-makan supaya tenang, ya kan? Ya belum makan. Ya, insya Allah jadi nih diterima sama apa? Nanti buat Ang Ipan nih kalian dari awal nih. Kasih jasa dong apa? Nih Ang Ipan mana? Nah itu buat mama. Nah ini buat mama ini. Terima Ang Yan mana? Ang Yan nih, yang. Nah, nyakakeun bah sing tapi yang mama. Ang minta ridho dan minta barokah. Nah, yes. Terima kasih ya. Nah, barakallah jazakumullah syukran kasna wa khair. Semoga Allah merahmati, Allah meridani, Allah menghasilkan maksud tujuan supaya jodoh para kencan dua jodoh sing bagus hati, bagus rupa, amin. Bagus Amin. Jadi danding. Dandanan anu geulis. Nah, al-jamil jamilatan walau kana pak danau. Asai-sayatan walau kana pak dajjal. Engko ai arane cantik, mah bangun tidur ge cantik bae. Oh, nanti itu kan. Iya kan, walaupun sekalipun bangun tidur, ya kan. Semoga Allah dekatkan jodohnya, segera Allah kirimkan jodoh yang terbaik menurut Aang dan menurut kedua orang tua Aang dan terutama menurut Allah, ya kan. Jadi ini diterima sama Abah, ini diterima sama mamanya nih, karya anaknya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, disungi ilmu sing barokah manfaat. Ya orang bisa mungkin dirina, mungkin keluarga, mungkin anak dulu di pondok pesantren di Halikmah. Mudah-mudahan juga dibantu oleh adik-adiknya, dan ini kaji lebih dalam supaya barokah, manfaat, selamat dunia dan akhirat. Barokah buat buat keluarga, buat sanak saudara, dan buat umat muslim dan muslimat. Ini diterima sama Abah. Nah ini kasih buat adiknya nih Ang Ipan. Yang oke, foto. Dipoto lebih kerang ke, mana kerapa ke, foto ke, mana? Oh banyak doane kau diinum ke, Bismillah diridoni, diberkahi, mana Allah akan derajat teh. Oh berkah, Bismillah amin, minum. Allah mau tahu foto 3 kali. Nah, non, ke, tapi kerapa ke? Agak, foto jam. Tangannya itu. Nah, oke, mama Eko. Nah, mama, ikut deh mama Eko. Barakallah, doakan hasil maksud. Nah, subur makmur berkah selamat. Nah, sugi dunia, sugi akhirat. Kabehan, dulur kabeh sing arakur. Oke, Ang Ipan ke. Nah, ke. Nah, oke, sing hangi ya, barokah manfaat menangipan kan tambah luas ilmune, barokah ndak hasil masuk derajat teh ngobon. Salim ya, kon mohon. Amas ke, mana? Oke, sing
ya dipelajari lebih mendalam supaya tambah barokah manfaat ilmunya, tambah luas ngajinya. Nah, belajar kayak begini ini penting, nulis begini. Kenapa? Kalau duit berapa miliar pun kadang ada kurun waktunya, ada inflasinya, ada apanya. Ini contoh kita sebagai santri tentu ada atok mautut, sifat mausud, badal mubdal. Jadi Imam Nawawi karyanya udah beratus tahun, Imam Syafi'i udah beratus tahun, bahkan Imam Ghazali udah sekian tahun, bahkan karya daripada Syekh Nawawi sekian ratus tahun masih sampai sekarang dipelajari. Karena Abah sudah contoh nih karya Abah dari kitab Diknu Sirus Sholihin jilid 1, karya Diknu Sirus Sholihin jilid 2, Khazinatul Ahjab, terus Asrarul Hikmah, terus Jawahirul Hukama, terus juga Ihyaul Hikmah. Nah sekarang sudah mulai nyontoh nih. Nah udah mulai mengkaryakan. Nanti Ang Ipan, Ang Mas, Ang Uji, Ang Wapa juga harus. Silahkan mau kitab apa saja, baik mau kitab Nahwu Sorok atau kitab fikih atau kitab hikmah, ini perlu karena untuk regenerasi masa yang akan datang, sehingga mereka tahu bahwa kita itu pernah belajar, bahwa kita ini menjadi dakwah bekal. Nanti kalau walaupun udah sekian ratus tahun ini dipelajari, maka ganjaran ini akan ngalir terus gitu. Contoh kayak Ki Musoni pada kitab di dalamnya kayak ini, Syekh Al-Alim Al-Alamah Abdurrahman, sekian ratus tahun sudah. Nah nih bagus, supaya bagus nasibnya, bagus hatinya, bagus nilai kabihan ya, barakallah. Tuh Qur'an, salim foto Qur'an kok. Ya, Ipan. Nah, Ipan, apa melur? iya dua nanti yang Ipan itu. Ya bawa apa ya? Nah, ya Ipan. Nah, Uji, anak Ipan mana wes? Bawa foto nek kita be. Nah, aja tuka kok mobil tuh ya. Ya orang yang aja tuka. Ang Uji, kok ganti yang Mas. Ang Uji. Senang iya. Foto, angin kan ya. 1, 2, 3. Nah, semoga barokah manfaat selamat dunia supaya tambah luas. Yang ya tambah luas keilmuannya, bagus milik rezekinya. Sing aku sedulur kabeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan ya. Amin ya Allah, amin ya Allah Ta'ala. Arifin hikmati wa rasulina rahmatika ya dalal wa ikram Allah ta'ala ya putuh hikmati wa rasulina rahmatika ya dalal wa Allah menawir qalbi binuri hidayatika wa manawata binuri syamsika abadan bi rahmatika ya rahman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau itu kita siapin makan ya, foto dulu, foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, Ang Mas, Mama ayo. Mana? Pegang. Pegang kita itu. Nah, Ang Mas, ya, Bang. Ya, izin ya Bu ya, bentar ya. Iya. Masih yang baru nyampe nih ke awal nih. Nah, ya sudah situ. Bawa ini kita taruh situ. Nah, taruh depan taruh. Nah, ya sekarang. Gua satu lagi. Nah, ya pegang. Mana kita mama kasih mama. Ayo ang situ. Engkau gantian. Ya, pegang. Nah, gini. Ya gini angkat. Ya. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi dia juga. Ya gantian Mas. Nah. Bu, izin minta fotoin sama bisa? Bisa pandai. Ya, datang. Ya. Bisa Ibu foto dikit Bu. Biar semua ini. foto dikit. Ya, sama. Ambil.
Angkat. Udah, kasih ibu. Udah. Udah. Nah, sok. Nah, ya, pegang. Ya, iya. Agak geser ya, agak geser. Ini apa ya? Terus. Penuh kameranya. Hmm? Ya, Lihat ke barat, 1, 1, 2,